wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, dan kita memang harus bersyukur juga kepada Allah karena Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat, dan cahaya bagi seluruh umat manusia. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman termasuk kita. Semoga syafaatnya Rasul, syafaatnya Al-Quran selalu mengiringi kita semua. Para mahasiswa yang dirahmati Allah, yang dibanggakan oleh semua generasi, oleh kampus, oleh orang tua, oleh ibu, sebagai penerus Al-Quran. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan ini kita akan mempelajari salah satu cabang ilmu Al-Quran yang sangat penting, yaitu qiraah sab'ah. Qiraah sab'ah bukan sekedar variasi bacaan sebetulnya, tetapi merupakan suatu bagian dari kekayaan dan kemukjizatan Al-Quran yang diturunkan dengan berbagai cara, dibaca melalui sanad mutawatir dari Rasulullah SAW. Pembahasan qiraat sab'ah ini sangat penting sebetulnya kita pelajari agar kita memahami keautentikan bacaan Al-Quran dan terhindar dari kesalahan dalam melafazkan Al-Quran. Juga agar kita dapat menggali keluasan makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran. Karena perbedaan qiraat sering memberikan dimensi makna yang lebih dalam. Juga ilmu ini juga memperkaya wawasan kita sebagai calon pendidik. Calon pendidik kan di sini? Calon cendekiawan, calon dai, pengkaji Al-Quran, sehingga mampu menjelaskan kepada umat bahwa perbedaan bacaan Al-Quran adalah rahmat, bukan perpecahan. Maka mari kita sama-sama membuka hati, menajamkan pendengaran, dan mencurahkan perhatian penuh untuk mempelajari qiraat sab'ah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ilmu menjadi cahaya dan penerang dalam kehidupan kita. Sebetulnya yang kita pelajari, kalau yang namanya ilmu qiraat, tentu segala sesuatu yang berkaitan dengan qiraat sab'ah itu kita pahami. Yang telah dipelajari itu lebih banyak kita memahami tentang ciri-ciri umum dari qiraat dan praktek qiraat sab'ah. Kita benar apa betul? Manhaj itu sama dengan metode. Metode qiraat Nafi', riwayat Warash. Yang pertama, siapa yang bawa buku, insya Allah ada di situ juga ya. 3 wajah basmalah antara 2 surat. Yang pertama, itsbat basmalah. Ibas itu memakai basmalah. Yang kedua, ketika wasal itu tahu wasal kan? Lewat dari surat yang pertama ke surat yang kedua itu tanpa basmalah. Yang ketiga, saktah tanpa basmalah juga. Sedangkan antara surah Al-Anfal dan At-Taubah hampir seluruh qiraat. Sama dengan qulun. Bagaimana dengan qulun? Tidak ada pakai basmalah. Dari auzubillah basmalah. Terus yang kedua, mad wajib dan mad jaiz masing-masing 3 alif. Termasuk kata ana sebelum hamzah qatta seperti ana awala. Kemudian ana unabbiukum, khusus ana sebelum kasroh seperti ana ila tanpa mad. Kemudian mad badal dibagi 3 versi, yakni 1 alif, 2 alif, 3 alif. Mad badal tahu kan? Tahu. Kemudian mad len dibaca 2 wajah, yakni 2 alif dan 3 alif. Mad len itu tahu? Kalau di qalam itu jadi saktah ya. Mad syai'. Mad len khusus pada bacaan Warash, bunyi au atau ai tanpa memandang posisi, dengan syarat sesudahnya bunyi au atau ai harus ada huruf hamzah. Berlaku ketika waqaf ataupun ketika wasal. Mau berhenti kah kita, mau lewat kah kita, di situ tetap madnya 2 alif dan 3 alif tergantung hamzah setelahnya. Kemudian silah mim jamak hanya ada apabila setelah mim jamak itu ada huruf hamzah qatta. Alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Alaihim, tidak semua mim wasal mim jamak
oleh Warash, tapi hanya kalau setelahnya ada hamzah. Alaihimu, kalau sudah alaihimu berapa panjangnya lagi? Menjadi berapa panjangnya? Menjadi, masya Allah. Alaihimu a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. A'anzartahum nanti ada pembacaan khusus juga materi tentang hamzah. Kita lanjutkan dengan membagi kelompok di samping kita menunggu kita bagi kelompok 6 lah. Jadi nanti kamu prakteknya berdasarkan dari yang ada kotak. Untuk yang kamu tulis yang mau dibaca nanti Ibu lihat. سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رمى كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا Sebenarnya apa bacanya tuh? بالله من الشيطان الرجيم Bisa lihat ke depan kalau ragu. بسم الله الرحمن الرحيم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Allah. Yang kedua, أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ketiga, أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ya, terus أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. Untuk pembacaan kita, ini masih proses belajar ya sebetulnya. Dalam hal yang namanya tajwid, itu mau kita hafalan, mau tilawah, mau qiraat yang qiraat sebagaimana yang kita baca. Qiraat sebagaimana itu kan Al-Qur'an juga sebetulnya. Jadi tidak ada pilah-pilahnya di Al-Qur'an. Ini tilawahnya, ini tafsirnya, ini tafsirnya, ini tafsirnya, ini di bidang qiraatnya. Yang namanya tajwid pembelajaran bacaan Al-Qur'an itu selalu menyatu ke bacaan Al-Qur'an yang kita baca dengan versi seperti apapun. Dalam hal pengucapan yang pertama dengung, ikhfa, itu di mana tempat keluar hurufnya, syaratnya itu tempelkan di situ. Misalnya Fatalaqa ada lebih kalimat ilfataba, di mana huruf fa keluar? Fa di mana keluarnya?
bibir bawah nih ketemu dengan ujung gigi atas. Samar kan nun mati atau tanwin gitu tuh. Bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Dekatkan ke situ. Jangan cepat. Kayak in kuntum misalnya. Mana huruf kaf? Mana huruf kaf? Kaf di depan daripada huruf qaf. Jangan ke depan. Sama seperti antum. Atau misalnya minkum kamu baca minkum. Enggak kajak-kajak pada itu loh. Kalau antum di mana huruf ta? Ujung lidah dengan papan. Gigi. Kasih itu udah kayak huruf ta. Baru beko dipertemukan dia. Kasih diambil dari antum, inku. Itu yang samar itu. Huruf nunnya atau tanwinnya itu seakan-akan jarak dari hurufnya itu segini. Setelah ditempelkan nanti baru terbentuk dia ke huruf kafnya. Inku, antu, milpa, milko. Kalau kof di sini jangan bawa kata. Milko tidak boleh. Milko tidak boleh seperti itu. Tapi siapa yang punya, berikan hak dia. Kita baca Quran itu kan ada hak dan kewajibannya di situ ya. Haknya panjang, jangan pendekkan. Apa haknya dia? Punya hak diberikan dia. Begitu untuk dan tidak dengung. Panjang pendek. Panjang pendek dalam membaca Al-Quran, prioritasnya adalah rasa. Bukan kita tidak punya rasa. Tidak durasus di alam, bukan seperti itu. Tapi rasa dalam membaca Al-Quran itu akan terasa dengan sendirinya dikala kita makin sering membaca Al-Quran. Terkadang sama lah halnya seperti ibu misalnya ya. Ibu tidak akan mampu, akan sempurna membaca Al-Quran jika berhadapan dengan guru. Begitu kita semuanya. Karena ada mukjizat tersendiri mungkin. Berkah gurunya ada. Jadi dari waktu ke waktu, mumpung kamu masih semester 3, mumpung masih di Padang, gurunya banyak. Guru banyak, kamu bisa cari kemanapun untuk memperbaiki bacaan kita, bacaan Al-Qurannya. Lebih seringlah mentalakikan, memusyawarahkan Al-Quran kita kepada orang lain. Karena memang itu prioritas utama kita yang akan menjadi syafaat, yang akan menjadi pelindung kita di dunia akhirat. Kemudian dalam segi pengucapan perbedaan fasul huruf dari qiraat-qiraat, ada bacaan-bacaan tertentu yang kita tampilkan tadi adalah kaidah umumnya saja. Kaidah umum dari riwayat Warash. Bedakan, fasihkan pengucapan yang namanya taklil dan naqal ataupun imalah. Bedakan antara imalah dengan taklil dalam pengucapan. Segala sesuatu itu karena belum terbiasa. Sama halnya dengan kita, kalau kita tidak terbiasa dengan berjalan keluar dengan tidak pakai jilbab, tapi bagi orang tertentu dia terbiasa dengan tidak pakai jilbab. Jika kita beriringan jalan, mungkin kita akan berpikir orang yang tak pakai jilbab rambutnya segini akan kepanasan. Nah, angin dengan buku pakai jilbab rambutnya berai gitu. Tapi bagi mereka mungkin nggak panas lah kali orang ini pakai jilbab siang malam kemana panas turunnya gitu. Padahal bagi kita udah biasa dan nyaman. Bagi mereka tidak nyaman dan merasa kepanasan karena melihat kita. Jadi segala sesuatu itu dalam pengucapan Al-Quran itu belum terbiasa dalam hal-hal tersebut. Maka dibiasakan. Jangan usahakan dalam diri dari awal bilang tadi kita ikhlaskan untuk belajar Al-Quran, belajar Al-Quran ini dari hati. Mudah-mudahan itu yang akan menjadi penyelamat kita. Jangan karena nilai. Kamu sibukkanlah dengan Al-Quran yang prioritas kita. Baik, mungkin itu ya. Terima kasih waktunya. Kita tutup pembelajaran kita ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin.